Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada Kamarati berangkat dari Tanah Abang. Cakep. Lalu lintas ramai di Sudirman pagi ini. Cakep. Selamat pagi pemirsa setia, apa kabar Indonesia Pagi tersayang? Waduh, pagi-pagi udah sayang-sayang. Menyapa ibu kota dan daerah lainnya hari ini dengan penuh energi. Cakep. Hari ini Hari Fadil sudah menyiapkan 100 pantun. Suara boleh bindeng nih. Tenggorokan boleh gatel. Iya. Tipu-tipu semangat boleh lagi. Kalau sudah 100 pantun yang disiapkan, semoga survei Hari Fadil nanti masuk. Meningkat ya. Masuk Pak Eko. Karena kita akan menyoroti hasil survei dari Indikator Politik Indonesia yang mengatakan bahwa hampir 80% ternyata responden ini mengakui kinerja pemerintahan Prabowo Subianto ini luar biasa. Ya, ini salah satunya terus meningkat dari tahun lalu. Tahun lalu itu kalau salah 75, sekarang 77 ya. Ya. Kita bahas nanti. Tapi seperti biasa di awal kebersamaan ini kita hadirkan dulu rangkaian informasi cepat ke hadapan pemirsa. Lanjut ya, Ti. Ya. Sebuah mobil ini meledak sehingga mengakibatkan kebakaran di stasiun pengisian oksigen di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Ti. Yang terjadi pada Senin malam. Hati-hati pemirsa, ini karena ada mobil yang meledak ya. Dan bahkan 3 unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar 1 unit mobil. Karyawan yang saat itu tengah bekerja panik lantaran api menyambar bahan kimia berupa oksigen dan juga nitrogen yang berada di dalam bangunan terbakar. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang karyawan dilaporkan mengalami luka bakar dan harus dilarikan. Jadi apa sih penyebab mobil ini kebakar sehingga berimbas kepada stasiun pengisian oksigen gitu? Mungkin curiganya ada ledakan ya, Via. Ada ledakan bahan kimia berupa oksigen dan juga nitrogen. Oke. Nah, ini juga informasi ada sebuah mobil yang hangus terbakar di ruas tol Purbalenyi, kilometer 126, Kota Cimahi, Jawa Barat. Api dengan cepat menghanguskan seluruh badan kendaraan yang melaju dari arah Padalarang menuju ke Kota Bandung. Petugas damkar Kota Cimahi segera tiba di lokasi dan langsung berjibaku untuk memadamkan api yang membakar seluruh badan mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi terus menyelidiki ya penyebab pasti dari kebakaran. Tapi imbas dari kebakaran ini Anda bisa lihat kemacetan biasanya, Evi. Itu nanti lewat menoleh ke kiri semua. Hati-hati kendaraan di depan. Nah, takutnya melihatin mobil kebakar malah jadi tabrakan beruntun. Amit-amit jangan sampai ya. Informasi nih, gara-gara hubungan pendek listrik pada sistem kelistrikan, sebuah mobil akhirnya terbakar di Jalan Kertajaya Indah, Surabaya, Jawa Timur. Jadi mobil yang diketahui dikendarai oleh seorang mahasiswa, statusnya mahasiswa di Surabaya, tiba-tiba berasap dan ludes terbakar saat melintas di jalan arah Manyar menuju kampus ITS Surabaya. Jadi memang kebakaran diduga berasal dari korsleting mesin bagian depan, kemudian merembet ke bagian belakang mobil. Ini harus mungkin hati-hati ya untuk kita yang berkendara, karena belakangan kok banyak banget informasi terkait mobil kebakaran. Biasanya mahasiswa ini karena jiwa muda, pengennya dimodifikasi. Jadi tidak sesuai dengan suaranya standar. yang misalnya desibelnya normal-normal dibikin nggak normal. Iya kan? Pasang subwoofer lah. Betul. Subwoofernya ada 3 biji di belakang gede-gede. Bahkan mungkin mesinnya juga ditambah kecepatannya, Via. Waduh, tambah lagi pakai nos. Nah, itu dia. Nos hidung maksudnya. Ya, ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Kita masih dari informasi kebakaran ya, Via. Tapi tadi kebakaran kendaraan, ini kebakaran justru terjadi di Pasar Loak, Kampung Ujung, Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi selain itu karena memang angin yang bertiup kencang membuat api ini cepat sekali pemirsa merambat ke sejumlah bangunan pasar yang memang kondisinya padat penduduk. Jadi warga ya dan pedagang pasar pun dibuat panik atas peristiwa yang terjadi ini. Diketahui api turut membakar 5 kios dan 2 unit sepeda motor pemirsa. Jadi ada 5 unit mobil damkar dan belasan petugas lainnya yang dikerahkan ya untuk memadamkan api yang diduga berasal dari hubungan pendek listrik yang ada di warung makan di dalam pasar, Waduh, kalau udah pasar terus kebakaran, mudah-mudahan sih tidak ada korban jiwa ya. Tapi tetap ada kerugian material pasti ya, Pastilah. Karena memang ini kan tempat untuk mencari uang, ya, nafkah. untuk
kehidupan pedagangnya di ekonomi sana. masyarakat setiap harinya, Ti. Semoga ada cepat relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Betul. setempat ya. Kalau kita lihat memang masih sangat tradisional nih lokasinya, Iya, nih, Ti. pasarnya ya. Kita tinggalkan informasi kebakaran-kebakaran yang membuka kita tadi di awal. Nah, ini ada kondisi cuaca buruk yang sepertinya ini masih terjadi di beberapa wilayah di tanah air kita ya pemirsa. Debit Sungai Citalahap yang berada di Ciamis, Jawa Barat ini terpantau naik pemirsa, bahkan hingga membuat tanggul sungainya jebol. Akibatnya area pemukiman warga ini terendam oleh banjir. Jadi hujan deras yang terjadi sejak Senin kemarin ini membuat tanggul yang ada di Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican ini jebol, Ti. Sehingga warga diminta untuk waspada dan bersiap-siap dalam kondisi yang terburuk sekalipun. Ya, petugas gabungan juga tengah berupaya untuk menutup tanggul yang jebol agar banjir ini tidak meluas nantinya. Semoga upayanya dapat berjalan dengan lancar sehingga banjir ini cepat surut ya. Ya, cepat surut. Warga bisa beraktivitas lagi secara normal. Kesigapan petugas juga kita acungi jempol di lapangan, menghimbau, mengingatkan masyarakat untuk bersiap-siap dengan kondisi yang terburuk sekalipun. Ya. Yang mungkin prihatin adalah hasil panen mungkin ya. Iya, benar. Hasil panen yang semoga bisa digantikan dengan berpotensi rezeki yang gagal. melimpah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini tadi yang sempat disinggung juga oleh Arif Adil karena tidak hanya mobil, Bicara modifikasi dan lain modifikasi sebagainya. itu juga terjadi di sepeda motor. Ini polisi berhasil mengamankan ratusan sepeda motor yang ternyata menggunakan knalpot brong Brong, gitu-gitu ya. dalam operasi keselamatan lalu lintas. Ini knalpot brong kayak gimana sih, Pi? Ya, mau diulang, Ti? Jadi ternyata mayoritas kendaraan yang terjaring merupakan pengendara remaja. Balik lagi nih, ya kan? Duh, remaja ya. Para pelanggar hanya bisa pasrah saat petugas akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan mereka. Razia ini digelar karena banyak warga yang mengeluhkan kebisingan, kegaduhan yang diakibatkan oleh knalpot brong. Satlantas Polresta Pati menghimbau para orang tua, sekali lagi, para orang tua untuk lebih mengawasi anak-anaknya. Ya, karena masih remaja, ya kan awasi orang tua. Khususnya dalam penggunaan modifikasi kendaraan motor yang melanggar aturan. Pertanyaannya para orang tua, kalau anaknya belum cukup umur dan tidak punya SIM, ngapain dibeli motor? Betul, setuju. Kalau Itu mau aja modifikasi mungkin jangan motor lah, sepeda buat 17 Agustus. Cocok, Ya kan? iya kan? Nanti bisa dapat hadiah. Iya, kalau betul. bagus. Kalau enggak ya udah ikut panjat pinang, kali aja di atas ada sepeda. Bisa ya, Via. Iya. Tapi di Jakarta banyak nggak sih knalpot brong ini? Oh, masih banyak juga nih kalau berarti jalan-jalan mungkin ke daerah pinggiran Jakarta tuh ya. Ya di wilayah timur, wilayah selatan, barat, wah rata Area lah. Bekasi juga masih ada mungkin banyak nih. brong-brong gitu. Makanya jangan jadi juga pengganggu ketertiban masyarakat, tapi menciptakan ketertiban di masyarakat. Luar biasa. Siapa yang menciptakan? Oh, polisi juga sudah mencontohkan, Ti. Ya, makanya polisi itu berada dekat dengan masyarakat untuk membantu kita dalam segala hal. Salah satunya adalah laporan arus lalu lintas. Nah, itu dia. Masuk, Ada- Pak Eko. Nah, Ada Bribtu gitu. Eklesia yang langsung akan melaporkan dari Dewi Sartika, Jakarta Timur. Biasanya kalau di Dewi Sartika ini macet nih. Coba kita pantau pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bribtu Eklesia. Baik, terima Silakan kasih laporannya. Arif dan juga Rati. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari TMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Cililitan pada pagi hari ini tampak cukup ramai dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk mengantisipasi banyaknya angkutan kota yang menurunkan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan di arus lalu lintas sebaliknya juga sangat cukup ramai dan cukup mengalami ketersendatan jalan antrian traffic light. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan juga di kawasan ini kami masih banyak menemukan pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm pada saat sedang berkendara. Kami menghimbau tetap menggunakan helm Anda pada saat sedang berkendara demi keselamatan diri Anda. Dan juga untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Cawang yang akan berbelok kanan menuju ke arah Kalibata maupun Pasar Minggu juga tampak cukup
ramai, sama halnya perlambatan kecepatan juga terjadi jelang antrian traffic light. Memang peningkatan volume arus kendaraan terjadi di jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Namun kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 214 kasus laka lantas yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia, 35 orang luka berat dan 274 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 61% terjadi pada waktu siang hari. Dan kembali kami informasikan kepada pemirsa bahwa adanya operasi keselamatan 2026 yang berlangsung hingga tanggal 15 Februari 2026. Pastikan selalu lengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Kembali kepada Rati dan juga Arif, silakan. Jadi ibaratnya ini dari Cawang sampai Semanggi. Ini pantun bukan? Iya, kendaraan Cakep. padat tapi hati tetap ceria. Cakep. Terima kasih Bribtu Eklesia atas info arus lalu lintas pagi ini. Bikin kami nggak nyasar, nggak telat, dan dompet tetap bahagia. Masya Allah. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan rangkaian informasi ya, Ti. Ya. Ada rapat pimpinan TNI Polri bersama Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, yang berlangsung kemarin di Istana Kepresidenan Jakarta dengan dihadiri oleh sejumlah perwira menengah dari TNI dan Polri. Diikuti lebih dari 650 peserta yang terdiri dari unsur TNI dan Polri serta para Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam rapim ini, Presiden memberikan taklimat atau arahan kepada para peserta untuk konsolidasi dan juga penguatan sinergi antara TNI Polri dalam menjaga stabilitas nasional dan juga mendukung agenda strategis pemerintahan. TNI maupun Polri, tentu Bapak Presiden memberikan pengarahan-pengarahan untuk bagaimana TNI maupun Polri harus menjadi institusi yang kuat, yang profesional, dan terutama tadi pesan beliau adalah untuk menjadi tentara rakyat dan polisi yang dicintai oleh rakyat itu. Kemudian Bapak Presiden juga kembali selalu beliau di dalam forum apapun itu menyampaikan bahwa intinya kita semua harus bersatu. Jadi beliau tadi juga memberikan penekanan untuk TNI maupun Polri terus merapatkan barisan, terus memperbaiki diri dan terutama bersatu untuk kepentingan bangsa dan. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi Nadiem Makarim ini kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Sidang yang digelar Pengadilan Tipikor Jakarta agendanya mendengarkan keterangan saksi fakta dari LKPP, termasuk mantan Kepala LKPP dan Direktur Advokasi. Berdasarkan keterangan saksi pada tahun 2020 dan 2021, penentuan harga pengadaan laptop dilakukan oleh pihak kementerian dan prinsipal tanpa melibatkan LKPP sesuai standar. Akibatnya pada tahun 2022 dilakukan konsolidasi pengadaan karena harga dinilai cenderung tinggi, termasuk konsolidasi harga. Jadi kalau secara SOP itu harusnya melibatkan LKPP ya? Iya. Masih dari persidangan Tipikor, proses dalam mengungkap kasus korupsi dan pemerasan sertifikasi K3 dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, dalam sidang kemarin ini JPU menghadirkan 3 orang saksi yang diduga ini rekeningnya digunakan untuk aliran dana dalam kasus korupsi dan pemerasan tersebut. Usai menjalani persidangan, Noel juga menyampaikan sejumlah pernyataan keras dan juga menegaskan tidak ada keterangan saksi yang mengaitkan dirinya dengan perkara yang didakwakan.
Kayaknya terdakwa Noel ini kalau diikuti persidangannya memang menarik ya. Ya, karena ada beberapa kali pernyataan-pernyataan yang cukup keras yang disampaikan dirinya ya. Nah, Ki. itu di luar agenda persidangannya. Pada saat ditanyakan oleh wartawan, seperti Partai K katanya. Lalu OTT. OTT. Ada yang disensor juga tuh. Atau Menteri P. Menteri P. Ya. Iya kan? Karena orang bener tuh pasti ada yang nggak suka dan diganggu-ganggu gitu dia gitu. Betul. Tapi hari kemudian berbeda lagi pernyataannya. Seharusnya kalau mau ada pernyataan mungkin disampaikan di persidangan, gitu ya. Iya. Pemirsa, Mahkamah Agung mengambil langkah tegas terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok serta seorang jurusita yang tertangkap tangan oleh KPK. Mahkamah Agung telah memberhentikan sementara Ketua PN Depok Iwayan Eka Mari Artaka, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setiawan, dan jurusita PN Depok Yohansah Maruanaya. Selain itu, MA juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada para tersangka yang terjerat kasus. MA menegaskan, keputusan ini diambil demi menjaga integritas lembaga peradilan dan kepercayaan publik. Ketiga aparat penegak hukum dicokok oleh KPK dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada Kamis 2 Februari 2026 terkait penanganan sengketa lahan Tapos di PN Depok. Selain dua hakim dan juru sita, KPK juga mengamankan dua pihak swasta yang berasal dari PT Karabadikdaya. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan angka yang sangat signifikan, yakni mencapai 79,9%. Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi menjadi faktor utama yang mendorong tingginya tingkat kepuasan tersebut. Hal itu dirilis oleh Indikator Politik Indonesia berdasarkan survei yang digelar sekitar 1 tahun 3 bulan sejak Prabowo resmi dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. Sebanyak 17,5% responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo karena telah memberantas korupsi. Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Capaian kepuasan 79,9% ini bahkan melampaui tingkat kepuasan yang diraih awal masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 dan Joko Widodo tahun 2014. Lantas, bagaimana pemerintah memaknai tingginya kepercayaan publik ini? Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok-perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Ya bolehlah kita ikut tepuk tangan juga lah ya kalau gitu ya, dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah, approval rate pemerintah, wabil khusus atau khususnya ini terhadap penegakan Pemberantasan korupsi. Betul. Walaupun sebenarnya survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia ini tidak pertama kali. Ya. Memang setiap tahun sudah dilakukan survei. Oke. Tapi angkanya juga tipis-tipis. Tapi Ya. selalu mengalami kenaikan, Vi. Betul, tahun Sekarang lalu itu hampir 80%. Iya, meningkat lah di tahun lalu 2025, sekarang 2006 rilis juga dengan indikator politik juga begitu ya. Kita lihat dulu yuk, ini ada grafisnya yang mungkin bisa kita hadirkan ke pemirsa pada pagi hari ini agar pemirsa juga tidak ngawang-ngawang gitu ya mungkin. Ada gambaran ya mengenai survei Nih. dari indikator. Jadi kondisi pemberantasan korupsi mayoritas mengatakan baik nih. Baik. Jadi kategorinya itu ada sangat baik, baik, sedang, kurang, sangat buruk,
Nah, itu dia. Oke, terus slide berikutnya. Jadi kalau sudah Ini dikatakan masih survei baik, dari Indikator Politik Indonesia ya, Vi? yang mensurvei kurang lebih 2 hari yang lalu ya. Nah, ini dia. Ya, ini Anda bisa lihat sendiri ya. Lembaga-lembaganya, Vi? Ya. Ya. Ada grading juga begitu dari sejumlah lembaga negara, kementerian juga. Ya. Yang kalau kita lihat Kejaksaan Agung ini 74% Ti. Nah, ini juga Satgas ada Satgas PKH. 80% kejaksaan. 80%. Wow, luar Wow. biasa. Oke. Sekali lagi kita berikan apresiasi. Woi, kita tepuk tangan lagi atas capaian yang berhasil diraih dan juga dirilis oleh indikator. Ya, ini kasus judi Politik. online ternyata juga ada ya, yang menjadi perhatian dan juga dibahas dalam survei kemarin ya, Vi ya. Ini Nah. kepercayaan publik terhadap kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi Chromebook. Ya. Jadi sangat percaya, kurang percaya. Ternyata percaya cukup tinggi. Oke. Langsung saja kita akan membahasnya pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Ada di studio dan juga ada di Zoom ya. Nah, tapi kita sapa dulu yang di studio nih. Ya. Oke. Ada Mas Sadam, Siap. tenaga ahli Staf khusus. staf khusus, sorry, dari kantor staf kepresidenan ya. Iya. Selamat pagi Mas Adam. Pagi Mas Adam. Lalu juga ada Bang Saur Siagian, pemerhati atau pegiat anti korupsi. Selamat pagi. Berantas korupsi. Berantas Bang. korupsi. Berantas. Harus Bang. Ajar. Jangan kasih kendor Bang. Kasih kendor. Nah, yang punya survei nih. Nah, itu dia. Sudah ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Wah, Nah, sehat Prof. Prof sehat ya Prof. Agak batuk dikit. Sama Agak. dong kok gitu. mungkin habis survei jadi batuk-batuk ya. Prof, mungkin boleh dijelaskan Prof dulu. Tadi kan terkaget-kaget gitu lihat survei kok tinggi banget ini gitu loh ya Prof. Tadi kita sudah men-spill dikit, Prof, tapi kan tidak secara komprehensif Ya. gitu ya. Mungkin dari Prof bisa menjelaskan terkait survei terbaru yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia. Ya, Kamarati, kami melakukan survei bulan Januari 2026 dan memang ada indikasi kenaikan approval rating Presiden Prabowo, terutama kalau dibandingkan pada waktu September 2025. Jadi kalau kita perhatikan tren evaluasi sosiotropik terhadap pemerintah maupun lembaga-lembaga negara di bulan September 2025 itu terjadi penurunan tajam dan saya kira tidak bisa dilepaskan karena situasi pasca kerusuhan massal ya, pada akhir Agustus 2025. Jadi trennya sangat negatif hampir di semua variabel pada saat survei dilakukan di bulan September 2025. Nah, baru kemudian di bulan Oktober 2025 kurang lebih 1,5 bulan setelah kerusuhan masif pada akhir Agustus itu mulai ada indikasi kenaikan dan terakhir di Januari 2026 kenaikannya naik kurang lebih 2 poin banding survei akhir Oktober yang menunjukkan satu memang ada indikasi di mana masyarakat mulai pulih kepercayaannya pasca dihantam kerusuhan besar di akhir Agustus. Yang kedua, saya kira di bulan Januari ini ada beberapa pengungkitnya ya. Pengungkit yang pertama itu terkait dengan situasi ekonomi. Kita tahu setelah kerusuhan pemerintah banyak melakukan bantuan sosial, ada bansos, pangan, ya. Kemudian ada BLT selama 3 bulan berturut-turut, plus government spending yang cukup naik kencang, terutama setelah mengalami defisit di kuartal kedua 2025. Jadi pengeluaran pemerintah di akhir tahun 2025 itu naik kencang dan itu menggerakkan ekonomi di bawah, termasuk juga efek Nataru ya. Jadi situasi ekonomi di bawah agak lumayan membantu menaikkan approval rating Presiden Prabowo, tetapi memang kalau ditanya di antara 79,9% masyarakat yang puas di Januari 2026, itu variabel utamanya adalah Pak Prabowo dianggap mampu memberantas korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan terbesar kedua adalah banyak memberikan bantuan. Jadi memang kalau kita lihat ada semacam gap ya, terutama kalau kita baca netizen di X atau di Twitter itu kan seolah-olah
kritis sekali ya. Tetapi kalau ditanya kepada masyarakat secara umum, gap itu terlihat nyata memang. Dan kalau kita bedah siapa yang puas, terutama dari sisi wilayah, ketidakpuasan yang paling tinggi memang di Jakarta. Tetapi ketidakpuasan warga Jakarta 47% terhadap Presiden Prabowo itu tidak dirasakan oleh masyarakat secara umum di luar Jakarta. Jadi lagi-lagi gap ini menunjukkan gap persepsi antar kelas, ya, di mana masyarakat secara umum suka dengan narasi pemberantasan korupsi Presiden Prabowo. Secara umum masyarakat juga suka melihat Kejaksaan Agung memperlihatkan tumpukan uang hasil penyitaan aset atau hasil korupsi kepada negara. Meskipun sebagian elit kita mungkin merasa itu semacam pencitraan, tapi overall masyarakat kita tidak merasa itu sebagai sebuah pencitraan. Jadi 70% masyarakat setuju kalau misalnya kejaksaan menunjukkan hasil penyitaan aset maupun korupsinya, mungkin dilihat sebagai semacam aksi performatif, tapi overall itu diapresiasi oleh positif oleh publik dan memberikan dampak secara langsung atau tidak langsung terhadap kepercayaan publik atas kinerja pemberantasan korupsi pemerintah. Prof, ini menarik ini Prof. Ini kita bicara mungkin side back sedikit ya. Artinya begini, kalau bicara KUHP lama, nanti Bang Saur mungkin bisa menambahkan tuh Bang Saur. KPK biasanya ya, lembaga KPK setelah melakukan OTT kan menampilkan atau menayangkan para tersangka yang sudah berbaju orange gitu ya Bang Saur ya. Nah sekarang kan kalau di KUHP baru kan tidak boleh lagi seperti itu. Nah kalau beda halnya dengan barang bukti. Kalau barang bukti KPK pun juga menggelar barang bukti kan begitu. Tapi publik lebih suka dengan melihat barang bukti yang masif tersebut ya, bukan dengan tersangka yang dipapangkan begitu ya Prof Burhan ya. Dugaan saya kalau tersangka dipampangkan masyarakat juga suka, Arif. Cuma kita kan nggak punya pertanyaan itu dalam survei. Poinnya adalah publik itu suka aksi dramatis pemberantasan korupsi yang melibatkan elit yang dianggap korup. Cuma kan KUHP baru mungkin punya alasan itu dianggap melanggar hak asasi manusia, apalagi buat tersangka yang belum ditetapkan secara definitif bersalah. Jadi poin saya adalah publik itu terutama masyarakat di luar Jakarta itu suka aksi-aksi performatif ya, yang menunjukkan negara dianggap berani dan sukses atau tegas ya, menindak mereka yang dianggap korup. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi jangan lupa dari data survei yang kita rilis hari Minggu kemarin, Arif Kamarati, itu juga ada indikasi yang dicium atau dideteksi oleh publik berkaitan dengan isu tidak sedap MBG. Jadi dalam survei yang kami rilis 73 slide, itu 61% masyarakat tidak percaya MBG ini bersih dari korupsi. Jadi kalau misalnya Presiden Prabowo ingin mendapatkan apresiasi lebih positif lagi dari publik, seharusnya kalau ada hal-hal yang tidak positif, terutama berkaitan dengan aksi yang integritas ya dari kebijakan pemerintah, itu sebaiknya isu-isu tidak sedap yang melibatkan MBG, entah itu tudingan apakah betul ada aksi penyunatan anggaran buat MBG yang seharusnya diberikan kepada publik, itu bisa ditindak lebih tegas lagi oleh pemerintah. Karena terus terang angka 61% ini bukan angka yang kecil yang menunjukkan masyarakat masih ragu MBG ini bersih dari korupsi atau tidak. Dan seperti komitmen Presiden kan mengatakan berkali-kali siapapun baik yang terafiliasi dengan partainya atau tidak, kalau misalnya korup ya harus ditindak. Nah ini jelas ada PR besar, apalagi MBG menyedot anggaran yang sangat besar. Jadi kalau misalnya tidak seluruh anggaran itu sampai ke masyarakat, tentu dampaknya bisa terasa bukan hanya buat kesuksesan program, tapi juga menggerogoti integritas dan persepsi publik ya terhadap kinerja Presiden Prabowo. Presiden juga. Kita coba mendengarkan. Tadi ada beberapa poin Mas Adam yang disampaikan terkait publik ini mengapresiasi
komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi. Tapi di sisi lain ternyata juga ada beberapa seperti program MBG yang harus lebih clear lah dalam pelaksanaannya, sehingga ini juga akhirnya menopang dari integritas pemerintah Prabowo Subianto. Seperti apa tanggapannya? Yang pertama adalah Pak Presiden ini ingin mengatakan target pemerintahan itu adalah clean government. Jadi pemerintahan ini harus bersih dengan punya integritas yang kuat. Artinya tidak ada koncoisme di sana. Oke. Nah, ini udah dibuktikan bahwa ketika Satgas PKH bekerja berdasarkan survei juga itu ada 78,6% ketika ada kepuasan terkait dengan Satgas PKH. Kita buktikan bahwa ternyata Satgas PKH berhasil mencabut izin perusahaan-perusahaan nakal tadi itu. Ada 28 perusahaan yang sudah dicabut izinnya tanpa melihat konco-konconya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada yang sudah didenda. Bahkan kalau misalkan kita melihat kejaksaan yang menjadi garda terdepan di Satgas PKH ini, total per tahun 2025 itu ada 24,7 triliun yang sudah didenda dan dikembalikan lagi ke negara. Nah, yang ketiga, bahwa ternyata kejaksaan dan Satgas PKH ini sudah menghitung untuk tahun 2026 ada 142,2 triliun. Artinya target ini ya? Target. Artinya sudah dihitung, ini berarti sudah ditarget. Nah, ini yang kemudian tadi ketika kita berbicara soal MBG, misalkan, MBG catatannya adalah 72,8% tingkat kepuasan publik. 80,7% itu di Gen Z. Nah, artinya tapi tadi ada potensi korupsi di sana itu sebesar 61,7%. Tinggi loh itu. Tinggi. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa konsistensi dan komitmen negara terkait dengan clean government tadi ini sudah dibuktikan 1 tahun ataupun 17 bulan terakhir ini. Artinya ketika ini berbicara soal MBG, ini pun pasti akan dilakukan. Misalkan saya ambil contoh terkait dengan pengawasan melekat terkait dengan MBG. Ini pertama. Yang kedua, negara akan membuka ruang publik sebesar-besarnya untuk masyarakat ketika ada aduan-aduan terkait dengan kasus-kasus yang ada di MBG. Ini artinya kita pemerintahan terbuka, bukan hanya clean government, tapi juga kita bagaimana kompasnya itu adalah open government, pemerintahan yang terbuka. Ini juga udah dibuktikan bahwa ketika keputusan politik luar negeri bebas aktif Pak Presiden itu mengajak menteri-menteri luar negeri, ex-nya, tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya, ini membuka ruang bahkan publik tokoh untuk ini. oposisi Pun diundang untuk kemudian silahkan kritik berdiskusi ke Pak Presiden, kritik ke negara, dan itu kita akan berdialog kira-kira. Tapi ketika sudah berdialog, ternyata ruang publik ini terbuka, pikirannya pun semuanya terbuka bahwa Pak Presiden mempunyai niat tulus untuk clean government. Artinya untuk MBG pun juga presiden itu juga memantau ya? Memantau, pasti memantau. Ini Meskipun nih Mas Adam, saya harus sampaikan juga karena sudah dipancing oleh Prof. Burhan tadi. Kalau Anda tadi di awal menyebut, saya perang, mau itu konco-konco dan lain sebagainya. Publik kan juga memegang data, meskipun data itu terverifikasi atau tidak, kita tidak tahu gitu ya. Ada konco-konco juga di MBG, begitu ya berarti. Nah, kita makanya kan berbicara ini soal bagaimana pengalaman ataupun apa yang sudah dilakukan oleh negara ketika tadi yang saya sampaikan soal Satgas PKH. Apakah Pak Presiden melihat kemudian di sini ada konco-konconya? Tidak. Bahkan ketika kejaksaan menyodorkan nama-nama, saya tidak perlu melihat itu. Saya tinggal tanda tangan saja, silahkan tangkap atau silahkan dicabut izinnya. Artinya dalam kondisi hukum, Pak Presiden menyerahkan dengan total untuk aparat penegak hukum itu kemudian bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Bayangkan, MBG itu ada 300 triliun lebih. Memang perputaran ekonomi di bawah bagus. Di situ tadi Gen Z ada 80,7%. Di situ juga ada bisnis ataupun ada UMKM yang hidup di sana. Tapi kita juga harus melihat apakah ini ada maladministrasi, apakah ada persoalan hukum. Nah, karena kita bisa memahami bahwa power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kalau ada kekuasaan di sana, kalau ada uang besar di sana, pasti ada potensi korupsi di sana. Nanti kita akan ke Bang Saur. Bang Saur, ini sebenarnya Presiden Prabowo Subianto ini memiliki modal begitu ya, tingkat kepercayaan publik yang cukup tinggi, sangat tinggi dibandingkan pemerintahan sebelumnya, khususnya untuk pemberantasan korupsi. Tanggapan Abang seperti apa? Tahan dulu ya Bang ya. Kita hadirkan perbincangan saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ternyata saya menemukan bahwa terlalu banyak kekayaan kita yang
tidak berhasil kita jaga. Terlalu banyak kekayaan negara yang dicuri. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang hilang dari tanah kita. Terlalu banyak kekayaan kita yang dibawa lari ke luar negeri. Kita jangan takut, jangan ragu-ragu untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kita tidak boleh ragu-ragu, dan saya dan pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, segala bentuk penipuan, segala bentuk manipulasi, segala bentuk penggarungan atas kekayaan rakyat Indonesia. Saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur setapak pun. Ya jelas Presiden ini dengan tegas berkali-kali menyatakan akan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Ternyata juga sejalan direspon oleh masyarakat yang hasil surveinya juga sangat tinggi, inline ya. Bang Saur, Anda melihatnya seperti apa ini Bang? Saya kira metodologi dari rekan-rekan survei Burhan itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ilmiah itu. Tentu kita tepuk tangan soal itu. Tepuk tangan ini boleh Bang sekarang Bang? Iya, tadi kan kita tepuk tangan soal itu. Nah, saya kira kan harapan kita kalau diangkakan kan dari katakanlah 79 masih ada, sisanya itu gapnya itu katakanlah 21%. 21%. Nah, karena kita bicara survei Ratih dan Fadil, kita juga harus juga ketulusan ini juga kita membuat survei yang lain. Misalnya terkait Transparansi Internasional tentang korupsi kita, indeks IPK kita itu masih 37. Masih sangat rendah dari angka 100. Maksud saya ini sama-sama survei. Bahkan kita bandingkan misalnya yang sama-sama metode ilmiah, katakanlah Singapura dan Malaysia, kita itu masih di bawah. Tapi oke lah, kita bicara yang 79 nih. Fadil, ketika kita bicara misalnya Jaksa Agung, Anda tahu dalam satu bulan terakhir ini, ada 3 daerah di mana jaksa-jaksanya itu di OTT oleh KPK. Iya benar. Pada saat kita bicara ini Fadil, misalnya beberapa 3 hari yang lalu, Ketua PN Negeri Depok, Wakil Ketua Negeri Depok, jurusitanya serta 2, yaitu direktur perusahaan yang memberi uang atau katakanlah yang terlibat dalam korupsi itu dengan juga legal head-nya. Maksud saya gini, ketika kita mengurangi dana 30% APBN kita, Presiden begitu tulus memberi perhatian kepada judicial corruption, yaitu hakim, karena dia benteng terakhir keadilan, bahkan Ratih disebut wakil Tuhan. Itu yang kita lihat runtuh hari ini. Maksud saya misalnya begini, bagaimana kita misalnya katakanlah jaksa-jaksa nakal ini misalnya masih bisa mendapat jabatan yang baik. Kemudian juga Sylvester misalnya. Saya tidak melihat misalnya. Nah oleh karena ini, ketulusan daripada Presiden saya ragu, tetapi yang lini yang depan-depannya ini, yang tangan-tangan depannya ini, barangkali pengkhianat gitu loh. Itu mungkin disebut oleh Presiden garong. Misalnya begini, ketika Presiden bicara pemberantasan korupsi, tiba-tiba partai ngomong, Presiden akan 2 periode gitu. Gila ini gitu loh. Kita masih 1 tahun. Maksud saya kenapa misalnya apa yang terjadi di Bekasi, Fadil. Misalnya kita bicara tentang partai ini. Bayangkan apa yang terjadi di Bekasi, korupsi di Bekasi, itu partai. Yang ngomong 2 periode itu. Bayangkan, yang dikorupsi itu ijon, proyek ijon loh. Artinya proyeknya itu belum selesai, uangnya sudah diterima. Yang di Pati yang mengerikan. Bayangkan, semua kepala daerah bukan saja hanya aparat di pemerintahan Pati, sampai perangkat desa dan juga minimarket juga dimintain. Ini orang partai Fadil. Nah begitu juga yang kita bilang satu lagi di Banyuwangi yang
kepala daerahnya menurut KPK adalah satu daerah yang betul-betul korupsi, ternyata di OTT oleh KPK. Maksud saya begini, saya percaya Presiden tulus, tapi yang pengkhianat ini adalah partai-partai ini. Presiden sedang gempur-gempurnya merah korupsi, tiba-tiba datang presiden dua periode. Orang kan tidak tahu apakah ini disuruh presiden, seakan-akan orang seperti itu, padahal kita percaya. Ini saya kira catatan-catatan kritis, di samping yang angka diberi oleh Prof. Burhan, tapi ada angka mungkin yang tidak terlihat, tapi menyasar jantung pemberantasan korupsi Fadil dan Rati. Prof. Saur lagi, udah kayak profesor bicara kan. Bang Saur, artinya semangat Presiden kita dalam pertemuan di Majelis Ulama Indonesia, dalam acara Harlah NU juga menggelegar, bahkan mengajak masyarakat untuk mari sama-sama kita berantas korupsi. Ini sepertinya masih banyak halangan rintangan ya kalau dari pernyataan Anda itu. Iya, menurut saya. Dan saya khawatir ternyata dari dekat Presiden juga jangan-jangan. Iya, jangan-jangan dua saya maknai. Jangan-jangan itu yang saya bilang, mestinya kan orang mengatakan Presiden jangan omong-omong lagi dong. Udah setahun ini bro, gitu kan. Tapi yang kedua barangkali pesannya Rati adalah, ternyata barangkali dulu misalnya soal siapa itu mafia-mafia tambang. Gua dengar kok, gua lihat sendiri, gua tahu. Yaitu jenderal-jenderal itu. Sekarang di mana jenderal setelah Pak Presiden beberapa waktu yang lalu? Bahwa dia tahu jenderal-jenderal ini yang melindungi mafia-mafia tambang itu. Nah, oleh karena itu menurut saya Presiden sudah saatnya sekarang sudah fokus kepada yang sudah dia tahu data itu, kemudian segera diberantas ini, yang jangan-jangan ini 20% memang tidak masuk di survei Prof. Burhan, tapi dia jantung, Fadil. Nah, kalau tidak saya ragu, kalau sampai masuk tahun kedua, pertengahan 1,5 tahun, akhirnya kita bilang Presiden malah oposisi, padahal apa? Panglima dia pegang, polisi dia pegang, misalnya gini, curhat kemarin misalnya. Kenapa sampai Kapolri misalnya kok belum diganti-ganti gitu loh? Apakah karena Presiden susah mengganti Kapolri? Misalnya ketemu dengan teman-teman di oposisi. Saya kira sekarang Presiden tidak perlu lagi, sudah. Kalau pas kemarin tuh saatnya gini, ini sikat nih. Ya toh, mana jenderal yang mana yang nggak benar? Tapi misalnya oligarki yang mana? Misalnya nggak benar. Karena berkali-kali Presiden bilang, saya tidak takut kepada oligarki. Berarti ada oligarki yang garong. Nah, sekarang sudah saatnya. Teman-teman menurut saya juga Jaksa Agungnya, kemudian Kapolri-nya, kemudian tapi saya lihat KPK-nya memang sudah bekerja maksimal sekarang ini gitu loh. Jadi catatan dari Bang Saur ini cukup banyak sebenarnya, Prof. Mungkin ada beberapa poin yang juga di highlight oleh Bang Saur. Silakan Prof. Burhan. Iya, memang metodologi yang digunakan indikator maupun Transparansi Internasional itu berbeda ya. Saya pribadi satu frekuensi dengan Transparansi Internasional maupun Bang Saur. Ada banyak sekali PR terkait dengan agenda pemberantasan korupsi yang belum tertangkap oleh publik secara umum. Nah, kebetulan survei indikator ini kan indikatornya atau metodologinya adalah persepsi publik. Nah, publik ini itu 36% itu pendidikannya SD ke bawah. Sementara kalau Transparansi Internasional itu yang melakukan evaluasi itu adalah elit expert ya. Jadi mereka yang aktivis NGO, mereka yang selama ini menggeluti isu korupsi. Jadi dari sisi kualitas ya lebih bagus evaluasi menurut Transparansi Internasional, tapi dalam konteks demokrasi suara setiap orang itu sama nilainya. Yaitu publik meskipun tingkat pendidikannya rendah sekalipun itu juga punya hak yang sama untuk menilai kinerja pemerintah, khususnya dalam soal pemberantasan korupsi. Jadi sebenarnya Bang Saur, we are on the same page, terutama dalam konteks banyaknya agenda yang masih tersisa berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Misalnya tadi kasus Sylvester ya, itu masih menjadi PR buat Kejaksaan Agung untuk menuntaskannya. Kemudian kasus judi online, ya, itu masih menjadi PR buat kepolisian untuk dituntaskannya. Itu tertangkap dalam survei kita juga. Kemudian KPK juga ada banyak hal yang masih menjadi tagihan yang harus dibayar oleh institusi ini. Tapi di atas segalanya, ya saya ingin meng-highlight, yaitu MBG buat saya. MBG ini seperti temuan ICW, itu ada banyak pemain yang seolah tak tersentuh.
padahal anggarannya 335 T. Ini menjadi program signature-nya Presiden Prabowo. Tapi 61% warga mendeteksi ada bau tak sedap. Nah, ini menurut saya harus dijadikan sebagai masukan berharga buat pemerintah. Jangan sampai program yang menjadi andalan Pak Prabowo justru menjadi sarang korupsi. Dan itu dirasakan dengan catatan tadi. Mereka puas, tapi juga melihat ada hal yang kurang benar ya terkait dengan integritas implementasi kebijakan MBG. Jadi harapan saya, sebelum saya harus menutup, pamit duluan ini, Bung Arfi dan Rate, harapan saya apa yang baik dari survei ini bisa ditingkatkan, tapi apa yang masih kurang ya harus di follow up. Jadi approval rating itu Arif itu seperti iman, yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun ya. Ingat ya, waktu September 2025 iman publik terhadap pemerintah drop. Nah, kebetulan sekarang ada kenaikan. Tapi siapa yang menjamin kalau misalnya pemerintah tidak mendengar masukan dari publik, kemudian approval ratingnya akan terus-menerus meningkatkan? Nggak ada jaminan itu. Nah, karenanya mumpung publik juga masih berbaik hati memberikan masukan, ada Bung Sauri yang memberikan koreksi, dengarkanlah mereka. Ya, jangan hanya jadi presiden omon-omon. Begitu. Saya pamit dulu ya, karena udah janji sama TV sebelah. Terima kasih ya Prof. Burhanuddin Muhtadi. Baik, kalau gitu. Terima kasih. Nah, saya ingin ke Mas Adam kalau kayak gitu. Mas Adam, akan lebih nonjok lagi mungkin ya, dalam tanda kutip ya, bukan sebenarnya, kalau nanti dilaporin polisi ya. Akan lebih mungkin semakin gacor lagi istilahnya anak sekarang lah gitu ya. Jikalau mungkin Presiden menerapkan juga hal yang sama ketika dia tanpa pandang bulu, tanpa tedeng aling-aling. Mau itu tadi Anda menyinggung soal kekuatan oligarki dan lain sebagainya begitu. Akan lebih gacor lagi kalau misalnya ternyata dia memposisikan diri dia sebagai oposisi di pemerintahannya sendiri begitu. Ya, dalam studi pemerintahan ya, pemimpin itu dalam sebuah kapasitas untuk membentuk clean government itu bisa menjadi watchdog-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Pak Presiden berbicara soal lawan oligarki dan sebagainya, ketika di panggung di MUI kemudian di NU, ini adalah menandakan bahwa kita akan melawan oposisi, kita akan melawan oligarki dan sebagai oposisi. Nah, artinya, dan sebagai oposisi ya, oposisi oligarki ya. Oke. Kuncinya adalah katanya adalah oposisi oligarki. Artinya dalam sebuah kasus pemerintahan, negara itu hadir untuk rakyat, bersama rakyat. Nah, kapasitas yang kemudian disampaikan Pak Presiden terkait dengan gagasan Prabowonomics dan lain sebagainya, ekonomi kerakyatan, ini sebesar-besarnya untuk rakyat. Artinya apa? Artinya memang negara adalah bagian untuk melawan oposisi, melawan oligarki. Maaf. Yang kedua, bahwa ketika Presiden ini dikatakan tadi Pak Bang Saur ini adalah oposisi, ini adalah bagian untuk melawan oligarki tadi dan untuk membersihkan pemerintahannya. Nah, bersih-bersih pemerintahan ini kan bukan berbicara secara struktural dalam teori David Easton, tapi fungsinya, tapi oknumnya. Kalau memang oknumnya bermasalah, maka tidak pandang bulu, tanpa tedeng aling-aling untuk kemudian dibersihkan. Nah, itulah yang kemudian falsafah pemerintahan Pak Presiden adalah untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat. Artinya di sini adalah falsafah demokrasi secara substantif. Sehingga setiap keputusan, kebijakan ini akan melibatkan rakyat. Dan kemudian ketika pemberantasan korupsi adalah untuk keadilan rakyat. Nah, ini tapi yang tadi kemudian dikatakan ada jantung pemberantasan korupsi yang belum tersentuh. Nah, kalau dari Bang Saur. Ketika tadi jantung pemberantasan korupsi yang belum tersentuh, ini kan dalam ini yang kemudian 1 tahun ini ya, ini kan satu persatu ini. Kemudian masalah korupsi kita ini kan banyak sekali. Apalagi tadi hanya 37% 37 ya indikator persepsi korupsi internasionalnya. Nah, ini yang kemudian kita harus dari mana awalnya. Makanya ketika 3 bulan pertama Pak Presiden itu menerbitkan di Perpres itu adalah Perpres terkait dengan PKH, penertiban kawasan hutan. Perpres nomor 5 tahun 2025 dan Satgasnya di bulan Februari tahun 2025. Selama Undang-Undang Kehutanan tahun 99 baru ada terkait penertiban kawasan hutan di zaman Pak Presiden Prabowo Subianto. Artinya saya mau bilang ternyata ada
potensi kebocoran anggaran yang berkali-kali Pak Presiden sebelum menjadi Presiden menyampaikan sebetulnya ada kebocoran anggaran dan sebagainya. Kalau bahasa Bang Ihsanuddin Nursi itu adalah adanya kebocoran dari kedaulatan kewilayahan kita ini, kewilayahan ekonomi kita, yaitu adalah hutan dan sebagainya. Nah ini yang kemudian, ini selama 1 tahun ini Pak Presiden dengan serius dan sungguh-sungguh dan terbukti ketika Satgas PKH itu diapresiasi oleh masyarakat. Ada 78,6% yang mengapresiasi PKH dan dibuktikan secara visualisasi bahwa kejaksaan menumpuk uangnya di situ dan bahkan bisa memperkirakan 1 tahun ke depan ada kebocoran anggaran sebesar 142 triliun. Bayangkan ini kalau untuk sekolah rakyat, bayangkan ini kalau untuk keadilan ekonomi lainnya. Kita bisa melihat juga misalkan kondisi Sumatera kemarin. Kalau ekonomi, sekedar ekonomi tidak berbasis ada lingkungan dan sebagainya, bencana tiba-tiba terjadi, ada kondisi yang kemudian bermasalah karena perusahaan yang ilegal dan sebagainya. Ini yang kemudian merugikan rakyat dan negara. Bang Saur, mungkin salah satu juga yang dilirik oleh publik kita ya Bang Saur ya. Agak langka memang melihat hasil tangkapan yang berbukit-bukit seperti itu di belakang seorang presiden kita begitu, yang kemudian oleh presiden langsung dialokasikan juga langsung untuk rakyat. Jadi misalnya untuk sekolah rakyat tadi kata dia begitu, dia langsung tanya di kamera wartawan media yang mengcover kegiatan tersebut, Pak Purbaya alokasikan untuk sekolah itu mungkin yang dilirik oleh rakyat ya. Oh ini pertama kali terobosan yang luar biasa. Begini. Sebelum saya jawab ke sana, Fadil, kita kan bicara tentang kepuasan, apalagi Kejaksaan Agung. Tadi Prof. Burhan cukup fair ya, karena lembaga survei kan otomatis saya juga sandingkan dong, supaya kita fair kan dengan data juga bicara data. TI kan mengatakan kita 37%, bahkan tadi secara terbuka Prof. Burhan mengatakan karena mereka langsung berinteraksi, itu lebih fair karena survei kita itu bisa anak SD gitu loh. Maksud saya, mari kita memaknai seperti dibilang Prof. Burhan tadi, mana yang baik, mana kemudian masih kita tambah gitu loh. Saya terus terang saja, salah satu kan yang menarik karena ada uang yang divisualisasi itu Fadil, dan salah satu yang membuat menarik. Tetapi Anda tahu nggak? Ternyata ketika uang ini didemonstrasikan, kemudian bank kita beberapa harus repot mengeluarkan uang itu, dipinjam dulu sementara, sebelum dikembalikan. Maksud saya cukup pencitraan itu, tetapi saya minta juga melalui yang kita tadi sepakat kita watchdog juga. Pak Jaksa Agung, kalau Anda tidak tangkap Silvester, yang tersandera Prabowo loh. Betul. Saya ingatin. Yang tersandera adalah presiden. Karena apa? Presiden panglima penegakan hukum. Ini problemnya adalah juga yang 20% itu di publik, apakah kejaksaan kita ini betul-betul mandiri atau itu juga pertanyaan-pertanyaan sisa 28% tadi. Karena ini menyentuh kemudian kepada katakanlah publik. Nah, baru pertanyaan Fadil. Misalnya katakanlah apa tadi yang di Sumatera ada 28 yang ditertibkan. Nah, tiba-tiba kemudian presiden mengatakan jangan dicabut dulu, tetap aja dijalankan gitu loh. Di sisi lain masyarakat sudah dikatakan ini tutup, tetapi juga dikatakan biar tetap berjalan. Bahkan ada kalanya mau mengalihkan kepada BUMN gitu loh. Nah, jangan-jangan saya khawatir pembantu-pembantu presiden ini feeding data kepada presiden tidak valid, sementara sudah di-announce kepada rakyat, sehingga kelihatannya kemudian masih katakanlah tidak konsisten gitu loh. Nah, ini saya kira harus kita benahi, jangan sampai karena semangat presiden yang betul-betul tulus, tetapi tidak diimbangi oleh pembantunya ini minta maaf, hanya mau monster muka, mau jatah berapa, ABS. Nah ini yang sering terjadi, saya bilang kan presiden hanya mengumumkan. Ini kan disampaikan tadi oleh Pak Presiden sendiri. Kita akan menjadi oposisi terhadap oligarki ini kan begitu ya. Ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja kalau kayak gitu kan. Nah, makanya kita bilang partai-partai sadarlah, memang kita kan sistem multi partai memang. Tidak mengenal memang oposisi. Tapi saya khawatir ini yang membunuh diri. Kok tiba-tiba kan menyakitkan. Di mana presiden sedang katakanlah memberantas korupsi. Ada anak kita yang mati bunuh diri karena tidak punya uang 10.000. Nah, kita jangan perkecilkan ini seakan-akan sendiri. Ini di tengah-tengah kita, Rati. Lihatin aja di simpang jalan. Saya tiap hari, yang dulu kalau
menyiapkan uang anak muda kalau ada di perapatan saya nggak mau ngasih, tapi sekarang saya udah balik. Minimal hari ini dia makan, apakah sedar makan, karena ini kondisi kita gitu loh. Dan ini banyak karena faktor korupsi. Betul. Ya sama-sama makanya kita berantas korupsi ini begitu ya, agar tidak ada lagi ya peristiwa-peristiwa yang terulang sebagaimana yang terjadi dan dicontohkan oleh Bang Saur tadi gitu, salah satunya di Ngada, Nusa Tenggara Timur tadi. Baik, terima kasih Bang Saur Sagian, Bang Sadam, terima kasih sudah membuat rame pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi begitu ya. Dan juga tadi ada Prof. Buharudin Muhtadi. Dan kita juga masih memiliki serangkaian informasi menarik yang kami rangkum dalam Kilas Peristiwa Terkini. Kita hadirkan berikut ini. Angin kencang menerjang sebuah kanopi rumah warga di Desa Tengrigang Kae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Angin yang datang secara tiba-tiba ini perlahan menerjang kanopi rumah warga terlepas dan tersangkut di atap rumah warga lainnya. Penghuni rumah yang sempat merekam kejadian tersebut terlihat panik dan ketakutan. Meski hanya berlangsung selama beberapa menit, angin kencang ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah kanopi rumah warga lain. Berdasarkan data sementara, pemerintah desa setempat tercatat sebanyak 7 rumah rusak. Viral di media sosial penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap tetangganya di wilayah permukiman di Jalan Dahlia 3, Cengkareng, Jakarta Barat. Beberapa warga berusaha melerai, namun pelaku merasa tak puas kemudian menendang kepala korban yang tidak melakukan perlawanan. Mendapati laporan tersebut, anggota Reskrim Polres Jakarta Barat mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Aksi penganiayaan ini didasari keributan antara tetangga, di mana pelaku kerap bermain drum hingga mengganggu kenyamanan korban. Keluhan tersebut sudah disampaikan selama 4 bulan namun tidak pernah ditanggapi pelaku. Pantauan udara yang memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kencangnya angin membuat kobaran api dengan cepat membesar dan meluas. Minimnya sumber air di lokasi membuat petugas damkar sempat kesulitan karena hanya mengandalkan pasokan air dari truk tangki sehingga petugas terpaksa melakukan pemadaman secara manual dengan menggunakan dahan pohon. Diduga kebakaran ini disengaja oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk membuka lahan perkebunan. Video pengejaran sebuah mobil di Tulung Agung yang kabur usai menabrak pengemudi becak motor viral di media sosial. Terekam mobil dikejar massa dalam jumlah besar. Massa yang emosi langsung merusak mobil dan menganiaya pengemudinya. Mobil juga digulingkan dan hendak dibakar massa. Polisi berhasil memadamkan api sehingga mobil tidak terbakar. Akibat peristiwa ini, anggota polisi mengalami luka di bagian kepala. Polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa kecelakaan ini. Mereka meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan olah TKP. Ya pemirsa, viral di media sosial sekelompok remaja dan pelajar bersenjata tajam yang terekam CCTV ini menyerang sejumlah warga di Candan Cetis, Bantul, Yogyakarta. Aksi penyerangan oleh kelompok remaja dan juga pelajar yang terekam kamera CCTV di depan rumah warga ini terjadi pada Minggu dini hari. Sebagian pelaku penyerangan berhasil diamankan oleh warga dan juga polisi. Ya, rekaman ini memang viral dan mendapat juga perhatian dari publik mengingat apa? Mengingat ini menyangkut bisa-bisanya langsung menyasar ke rumah warga juga begitu ya, imbas dari serangan yang dilakukan. Jadi memang kalau bicara soal ancaman buat masyarakat, harapannya kepolisian ini bisa segera turun dan benar-benar memberikan kepastian keamanan begitu ya buat masyarakat. Nah, pagi ini terkait dengan peristiwa ini kita coba dalami dengan AKP Sony Yuniawan selaku Kapolsek Jetis, Bantul, Yogyakarta. Pak Kapolsek, selamat pagi Pak. Boleh kami diberikan keterangan Pak, informasi terkait dengan peristiwa yang terjadi ini Pak? Baik, terima kasih.
Memang benar kejadian tersebut terjadi di tanggal 8 Februari 2006, kira pukul 3 dini hari, tepatnya di Dusun Gadingan Tepuh, Klaten, Gede Bantul. Dari peristiwa tersebut yang terekam di CCTV, kami telah berhasil bersama masyarakat mengamankan 6 orang yang diduga ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Apa motif mereka, Pak, melakukan penyerangan, Pak? Sejauh ini dalam pemeriksaan, motif mereka hanya keluar malam bertujuan membuat onar di seputaran jalan raya. Itu tujuan mereka dari keterangan. Jadi, ya, Pak Kapolsek, langkah apa yang dilakukan? Membuat onar secara acak. Pak, kalau melihat ini kan juga meresahkan warga, sebenarnya langkah apa yang akan dilakukan pihak kepolisian, Pak? Jangan sampai hal-hal serupa bisa terjadi kembali. Ya, sebenarnya untuk dari pihak kepolisian sudah meningkatkan patroli, terutama di jam rawan, terutama di atas jam pagi, jam dini hari, karena di titik rawan terkait dengan kejadian maraknya. Pak Kapolsek, mereka ini siapa, Pak? Yang 6 orang ini, Pak? Apa latar belakang mereka? Apa aktivitas mereka sehari-hari, Pak? Di antara 6 ini, sebagian besar masih berstatus pelajar. Sebagian besar berstatus pelajar, ya, jadi salah satu SMK di Pak, ini statusnya diperiksa atau memang sudah ada penetapan hukumnya, Pak? Sampai saat ini kami masih masih mendalami kaitan ini, dan masih mereka dari 6 orang ini masih berstatus sebagai saksi. Dengan menakut-nakuti warga dengan sajam, tentu kan ada undang-undang yang akan diterapkan atau pasal yang bisa diterapkan kepada mereka, ya Pak? Ya. Untuk pasal yang kami terapkan, yaitu pasal 262 nomor 1 tahun 2002 KUHP, yaitu secara bersama-sama pemerintah umum melakukan pengeroyokan atau penganiayaan dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. DPR menggelar rapat konsultasi lintas komisi ini bersama menteri dan juga lembaga negara terkait merespon dinamika penonaktifan jaminan sosial. Jadi rapat digelar bersama Kementerian Sosial dan juga kementerian terkait serta lembaga terkait, fokus untuk memitigasi persoalan penonaktifan peserta PBI yang seringkali menjadi keluhan di tengah masyarakat, Vi. Jadi rapat ini memutuskan jika dalam 3 bulan ke depan seluruh anggota BPJS, PBI, JK akan direaktivasi otomatis. Dalam prosesnya, rumah sakit ini dilarang menolak pasien dari kategori apapun. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah bersama BPJS akan melakukan perbaikan sistem yang diharapkan dapat menyelesaikan polemik yang saat ini sedang terjadi di masyarakat. Ya. Sebentar saja, 3 bulan ini benar-benar divalidasi kembali. Ini bisa BPS, bisa dengan Pemda dan Kemensos memvalidasi. Benar nggak sih ini miskin atau tidak? Kalau saya sebagai pernah bankir bilang, ya dilihat. Kalau Pak dia masuk PBI tapi punya kartu kredit limit 20 juta, ya udah pasti kan nggak harusnya PBI. Atau dia PBI tapi listriknya 2.200, ya harusnya tidak PBI. Dengan demikian dalam 3 bulan ini terjadi kejelasan dan bisa dikomunikasikan ke masyarakat yang terdampak bahwa hey, kita ingin mengalihkan uangnya benar-benar subsidi yang tidak mampu. Di catatan DTSN sampai 3 bulan ke depan kita diberi kesempatan untuk merespon ya keluhan atau kekurangan-kekurangan dari mekanisme yang kita buat. Ya, jadi ada pemutakhiran itu. Tahun ini itu diperkirakan ya sementara ini masih 11 juta yang akan dinonaktifkan. Tetap dengan bisa melakukan reaktivasi dan diharapkan oleh DPR nanti reaktivasinya lebih cepat. Yang kedua disepakati tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Saya kira itu tambahnya.
Ya, kita langsung membahas ini dengan narasumber yang sudah bergabung via Zoom. Sudah ada Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Saifullah Yusuf. Selamat pagi, Pak Mensos. Pagi, Assalamualaikum. Pak Mensos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas Kamaah sama Baik, Mas Arif? alhamdulillah. Baik, Mas Arif alhamdulillah. sama Mbak Semoga Kamal. Pak Menteri juga. Siap. Ya. Terima kasih banyak Pak Menteri waktunya. Ini kemarin juga kita tahu bahwa sudah ada pertemuan dengan DPR, kemudian juga dengan kementerian Lintas terkait kementerian lembaga. dan juga lembaga. Selama 3 bulan akan dilakukan evaluasi. Tapi apa yang menjadi penyebab, Pak? Ternyata Ya. di masyarakat ini banyak sekali yang terdaftar PBI, JK, ternyata nonaktif sementara. Ya, yang pertama ini bagian dari transformasi data ya. Jadi kalau judul besarnya Bapak Presiden itu transformasi bangsa, nah kita di Kementerian Sosial dengan BPS dan beberapa kementerian terkait memulai dengan transformasi data, di mana kita harapkan ya penerima bansos atau penerima bantuan sosial itu benar-benar mereka yang memenuhi kriteria, yang dalam bahasa Kementerian Sosial itu bagaimana bansos kita tepat sasaran. Maka perlu saya sampaikan di awal sebagai pemahaman kita bersama, Presiden mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 2025, di mana hari ini pemerintah telah memiliki data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang dikelola oleh BPS. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu ditugaskan untuk membantu pemutakhiran data. Sementara pengelolaan data yang melakukan pengukuran akhir sekaligus perankingan itu adalah BPS. Ini dulu. Nah, dalam kerangka transformasi data itulah kemudian kita menyesuaikan data-data terbaru yang disajikan oleh BPS. BPS menyajikan data pemutakhiran itu setiap 3 bulan sekali, dan itu kita jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos, termasuk salah satunya adalah penerima bantuan iuran untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Alokasi yang diberikan oleh APBN ya itu adalah kepada 96,8 juta, tepatnya mungkin 96.800.000 orang atau penerima manfaat. Ya. Nah, kemudian dibagi seluruh kabupaten kota. Usulan-usulan dari kabupaten kota yang mengacu pada DTSEN itulah yang kemudian kami tetapkan sebagai peserta penerima bantuan iuran itu. Ya, jadi iurannya dibantu oleh pemerintah. Kementerian Sosial tugasnya koordinasi dengan BPS dan pemerintah daerah untuk menetapkan penerima manfaat. Sementara Kementerian Kesehatan yang membayarkan kepada BPJS, dan BPJS lah yang kemudian melakukan tindak lanjutnya dengan seluruh rumah sakit kepada penerima manfaat yang membutuhkan layanan kesehatan. Ini dulu ya diperjelas. Kemudian di tahun 2025 itu kita mulai untuk pertama kalinya. Tahun 2025 kita mulai. Pada tahun 2025 itu kita mengalihkan peserta PBI untuk kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak, yaitu sebanyak 13 juta lebih penerima manfaat. Ya, dari 13 juta itu kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, itu bisa reaktivasi, bisa melakukan reaktivasi tentu melalui dinsos setempat dan ditetapkan oleh bupati wali kota setempat. Kemudian kita Ya, Pak Menteri. Ya. Ya, Pak Menteri masih bergabung bersama kami, Pak. Oke, kita sambil menunggu lagi sambungan dengan Pak Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. Tadi ada beberapa poin yang kita tangkap ya. Baik, silakan Pak Menteri. Maaf Pak Menteri, sempat terganggu jaringan kita tadi Pak Menteri. Mungkin bisa dilanjutkan kembali Pak Menteri. Putus ya. Jadi ini saya mohon maaf. Saya jelaskan dulu ya supaya ini nggak salah paham. Ya. Jadi ini adalah hasil dari pemutakhiran, kemudian kita alihkan kepada yang memenuhi kriteria dengan bukti-bukti berbagai hal ya yang dibutuhkan untuk
mengalihkan itu. Misalnya ada aset-aset yang lain yang sehingga kita ingin ini benar-benar diterima oleh mereka yang benar-benar memenuhi kriteria. Bagi yang memiliki penyakit-penyakit tertentu ya yang disebut dengan katastropik itu, misalnya kondisi kesehatannya serius, mengancam jiwa dan membutuhkan perawatan jangka panjang seperti penyakit jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal, tentu termasuk di dalamnya cuci darah, yang dinonaktifkan itu sebenarnya bisa otomatis tetap dilayani tetapi melalui prosedur. Nah inilah yang kemarin kita bahas dengan DPR, bagaimana supaya prosedurnya bisa dipercepat. Nah, ya, jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwa memang ada pengalihan, tetapi masih diberi peluang untuk reaktivasi. Ya, sambil ini kita melakukan cross check, ground check di lapangan agar makin lama data kita makin akurat dan sekali lagi sebagaimana harapan publik, bantuan-bantuan sosial itu bisa tepat sasaran. Saya kira itu. Ya, Pak Mensos, kalau dari kalimat yang kami tangkap dari konferensi pers bersama kemarin, Pak Mensos, jadi akan direaktivasi otomatis, tapi dalam prosesnya salah satu lini jaminan sosial adalah rumah sakit dilarang menolak pasien dari kategori apapun. Artinya ini tetap berjalan ya Pak Mensos, termasuk juga bantuan-bantuan sosial Pak Mensos. Ini dipastikan aja Pak Mensos. Betul. Yang pertama ini perlu kita pahami bersama bahwa memang rumah sakit dilarang menolak pasien. Rumah sakit harus melayani pasien. Harus melayani pasien sesuai dengan kebutuhannya. Ini penting. Jadi dilarang rumah sakit itu menolak. Nah, setelah itu nanti baru pembiayaannya bisa kita bicarakan. Biayanya bisa kita bicarakan karena pasien harus segera mendapatkan perawatan. Pertolongan. Ini yang penting. Maka itu saya mendapatkan pertolongan. Jadi sekali lagi rumah sakit memang dilarang menolak pasien. Sementara kalau yang memang menjadi bagian dari penerima manfaat itu nanti hitung-hitungannya bisa kita lakukan kemudian atau menyusul. Kemudian. Oke. Pak Menteri, ini kan juga ada informasi terkait ternyata 15 juta lebih warga yang tergolong desil 6 sampai 10, dalam arti ini masyarakat yang menengah sampai kaya ini justru juga masih tercatat penerima bantuan atau PBIJK. Sedangkan sebaliknya sekitar 54 juta masyarakat tergolong desil 1 sampai 5 justru tidak terdaftar. Nanti apa yang dilakukan oleh Kemensos sendiri terkait hal ini Pak Menteri? Pemuktahiran mungkin ya. Ya tentu itu kita temukan data di tahun 2025 ya. Kemudian kita mulai alihkan secara bertahap. Maka di tahun 2025 itu sudah kita alihkan 13 juta diantaranya. Dan di awal tahun 2026 ini sudah ada 11 juta yang akan kita alihkan. Nah tentu sekali lagi ya, pengalihan ini dalam rangka bantuan ini supaya tepat sasaran. Dan yang kedua, kita tetap memberikan kesempatan untuk reaktivasi. Bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, itu kita harapkan benar-benar bisa mengikuti proses-proses yang ada. Baik lewat desa nanti atau lewat kemudian yang kedua bisa lewat dinsos setempat, dan ini kita akan siapkan ke depan ini saluran-saluran yang lebih mudah dijangkau, misalnya nanti lewat WA center atau juga lewat call center kami 021 171 misalnya. Jadi kita buka banyak saluran supaya masyarakat lebih mudah untuk bisa melakukan reaktivasi. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa kami membuka jalur formal dan jalur partisipasi. Jalur formalnya tentu melalui RT, RW, naik ke kelurahan, musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, atau naik langsung ke dinsos dan bupati wali kota. Atau lewat jalur aplikasi yang kita siapkan, aplikasi cek bansos, atau lewat comment center atau lewat WA center kami. Nah, untuk itu ya kami ingin supaya masyarakat juga bisa saling membantu satu dengan yang lain. Mungkin ada keluarganya, ada tetangganya yang membutuhkan bantuan,
bisa memberikan masukan kepada saluran-saluran yang bisa yang sudah kita buat. Tentu setiap usulan dan sanggahan dari masyarakat akan dilakukan ground check bersama pemerintah daerah, lalu kemudian dilakukan verifikasi validasi oleh BPS. Setelah itu baru nanti kita akan lihat hasilnya apakah usulan atau sanggahan itu memenuhi syarat atau tidak. Jadi sekali lagi ini saya ingin menyampaikan bahwa kami diminta oleh Presiden untuk terbuka, untuk terbuka, transparan dalam rangka melakukan pemutakhiran data ini. Tidak boleh ada data yang ditutup-tutupi, tidak boleh ada kita ini memaksakan orang-orang yang memang tidak berhak untuk mendapatkan bantuan. Tadi kemarin kami diskusi dengan Menteri Desa bagaimana ke depan misalnya data-data itu juga bisa dipublikasi di tingkat desa. Di kantor-kantor desa itu ada data-data dari masyarakat situ yang masuk di dalam kategori desil 1, desil 2 sampai desil 10. Baik. Jadi selama proses pemutakhiran data ini sudah clear bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien, sambil juga kementerian ini memperbaiki data-data yang selama ini juga masih belum sesuai begitu ya dengan kondisi di lapangan ya, Vi ya. Dan sangat mudah untuk mereaktivasi. Ada nomor hotline tadi 021 171 gitu Pak Mensos ya, yang sangat mudah lah, udah era digital juga begitu ya Pak Menteri ya. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak. Ya, terima kasih ya. Jadi intinya kami mengundang dan kami terima kasih diundang pada kesempatan ini dengan bisa memberikan satu informasi yang dibutuhkan. Mumpung masih ada kesempatan, saya ingin menginformasikan ada WA center kami 08877 171 171. Yang ini tentu menjadi bagian dari saluran ya untuk memperkuat akurasi data kita. Baik, terima kasih banyak Bapak Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf sudah bergabung. Saifullah Yusuf, Gus Ipul kami mohon lebih akrabnya gitu loh menyapa beliau. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum. Seorang pelajar tewas setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Korban terjatuh dari motor diduga akibat jalan berlubang dan bergelombang serta licin setelah hujan deras mengguyur ibu kota selama dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir ya Ti ya. Jadi memang kondisi jalan memang kita akui ada pembenahan, ada perbaikan, tapi itu saya rasa itu perbaikan sementara Ti. Yang notabene belum perbaikan secara komprehensif karena di satu sisi pemerintah juga memandang jalan tidak mungkin kosong, jalan nggak mungkin juga dilakukan secara komprehensif. Kemacetan nanti imbasnya kan gitu kan. Nah tapi untuk sementara waktu sambil menunggu mungkin informasi BMKG terkait dengan kondisi cuaca, mungkin pembenahan sementara dilakukan. Tapi lagi-lagi pembenahan sementara, hujan terus mengguyur, rusak lagi karena memang kalau kondisinya hujan sebenarnya jalan yang berlubang tuh nggak akan terlihat ya kan, karena tertutup air, tergenang oleh air. Nah itu dia, kita juga memantau bagaimana kondisi lokasi tempat pelajar tersebut kecelakaan tunggal. Sudah ada rekan kami Yulinda Tridewi di sana. Selamat pagi Yulinda, bisa Anda gambarkan sebenarnya bagaimana lokasi tersebut? Ya, selamat pagi Ari Fadil, Kamarati dan juga pemirsa. Memang beberapa waktu lalu ini beberapa ruas jalanan di ibu kota mencuri perhatian begitu karena banyaknya jalanan yang memiliki lubang di permukaan jalanannya. Nah, saya tepat berada di jembatan penyeberangan orang di Matraman Raya arah ke Salemba begitu. Di sini kita bisa gambarkan bahwa di bawah yang juga menjadi tempat kejadian perkara dari tewasnya seorang pelajar sekolah begitu. Kondisinya memang jalanan sudah ditambal dan kemudian juga meskipun sudah ditambal namun permukaan yang tidak rata ini masih membahayakan begitu bagi pengendara, khususnya pengendara roda 2 yang setiap hari melewati jalanan protokol ini. Terlebih juga arus lalu lintas yang cukup padat memang memberikan sedikit was-was kepada bahkan mungkin beberapa orang ini melewati jalanan ini cukup waspada begitu karena melihat banyaknya sekali lubang, tidak hanya 1-2 pemirsa, melainkan banyak sekali. Bahkan kalau misalkan tadi saya hitung ya pemirsa, ini ada kurang lebih 10
lubang yang memang sekarang sudah ditambal begitu, meskipun memang permukaannya tidak rata. Nah, tidak sedikit pengendara yang terpaksa memang harus menghantam area tersebut karena kondisinya pun merupakan jalan protokol dengan arus lalu lintas yang cukup padat. Begitu ini bisa dilihat pemirsa, beberapa kendaraan roda 2 yang terpaksa harus menghantam lubang yang sudah ditambal tersebut, dan memang sedikit memberikan guncangan begitu. Kalau misalkan pemirsa lihat ketika pengendara sepeda motor ini cukup mengebut begitu, ini akan menyebabkan pengendara ini cukup shock begitu, karena memang lubang ataupun lubang jalanan ini cukup memberikan kontur jalanan yang tidak rata begitu. Nah, sebelumnya memang dari Pramono Anung sendiri memerintahkan dinas terkait untuk segera memperbaiki jalanan rusak meskipun masih musim hujan. Nah, hal ini juga diminta Pramono kepada Dinas Bina Marga sendiri untuk memperbaiki tidak hanya di Matraman namun juga di seluruh jalanan yang ada di DKI Jakarta yang memang terpantau banyak sekali lubangnya. Sejak tanggal 1 Januari hingga 8 Februari 2026, Dinas Bina Marga bahkan sudah melakukan penanganan segera terhadap kurang lebih 11.000 titik lubang di seluruh jalan di wilayah DKI Jakarta. Sementara Arif dan Rati, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, cukup menarik sorotan kamera Anda, Yulinda Tridewi dari JPO yang berada di jalan, ya, konkret sekali tadi informasinya, ada gambarnya juga di mana TKP pelajar terjatuh yang kemudian juga menyebabkan pelajar tersebut meninggal dunia begitu ya. Terima kasih Yulinda Tridewi. Hai, kabar-kabar viral bagi Anda, mungkin para pegoes-pegoes yang ada di dalam gambar berikut ini, Anda sudah viral gitu. Ini bikin banyak netizen bergeleng-geleng kepala. Ya, mau belokan kok ngebut sih gitu loh maksudnya, ya kan? Ini sebenarnya nabrak apa nyusruk apa nih? Ini namanya nyungsep ini. Nyungsep ya? Ya, itu pedagang apa sih? Pedagang nasi goreng ya? Nasi goreng biasanya untung nggak digoreng sama pedagangnya itu loh. Tapi kok bisa ya? Jadi ini dari rombongan sebanyak ini, 2 peserta yang menabrak sebuah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima, iya. Nggak mau belokan, aduh. Tapi yang saya bingung kenapa sih buru-buru amat mau dapat piala apa gimana ini? Mungkin ada yang diperebutkan mungkin ya. Ada yang diperebutkan atau ngejar waktu kali mungkin ya. Atau mungkin sudah ditelepon sama ibu di rumah. Kemana aja nih sepeda nggak pulang-pulang? Boya subuh itu sama istri di rumah. Sepedahan kan bisa weekend gitu. Itu dia. Ya tapi kalau bisa kalau bersepeda ini juga harus memperhatikan juga lingkungan ya. Betul. Apalagi tadi kan dibelokan ya. Ya. Nah ini apa jadinya Rati kalau lagi naik motor tiba-tiba terhenti karena ada sesuatu yang mengganjal di roda Rati. Apa, ular? Biasanya kan gini, kalau mengganjal tuh biasanya kalau ganjelan batu, kayu ya kan. Ini apa? Lihat sendiri di layar kaca ya. Ini sih mengagetkan kalau yang mengganjal. Nah, segede itu biawak lagi ya. Biasanya kan kalau yang nangkring apa ya biasanya ya. Kasihan nyangkut Ini biawak nyangkut ini. Terus dia nggak bergerak gitu lagi. Gila. Ini namanya biawak kejepit namanya. Ini mungkin kita bisa kasih info ke mas-mas yang kemarin COD biawak. Yang pakai biawak, biawak di plastik gitu kan. Betul. Biar dibawa sekalian. Nah, ini apa lagi nih, Vi? Nah, yang ini nih tidak untuk ditiru, ya. Terlepas benar atau salah, ya. Tapi kenapa juga tuh mobil harus dihancurin? Jadi ini mobil menjadi sasaran amuk massa yang ada di kawasan Tulung Agung, Jawa Timur pada weekend kemarin. Jadi disebut-sebut amukan massa ini karena pengendara mobil tersebut berusaha untuk kabur usai menabrak warga. Nah, ternyata ya. Jadi sebenarnya alih-alih dia untuk berhenti tanggung jawab pengemudi mobil ini terus justru melajukan kendaraan dan kabur, Vi. Nah, gimana akhirnya juga warga nggak kesel? Ya, tapi nggak juga ngerusak mobil ya, gitu loh. Iya, betul sih, setuju. Jangan-jangan yang pelaku tabrak lari ini dia belinya pakai koin juga loh. Beli mobil pakai koin gitu. Atau masih nyicil. Nah, iya kan. Sekali lagi amarah ditahan, hukum ditegakkan. Betul, setuju. Ya. Kita kalau udah 8.30 ini biasanya dipikirkan sarapan apa pagi hari ini ya. Selain sarapan juga berpikir bagaimana cara agar hidup kita tuh lebih bermakna, lebih sehat lagi gitu loh. Jadi sebenarnya kalau biar tubuh lebih sehat itu kan konsumsinya yang dijaga,
lifestyle-nya juga dijaga, Itu dia. olahraga dan lain sebagainya ya. Nah, itu ada istilahnya mensana in corpore sano. Kita sudah mencerminkan belum nih? Kita belum. Ya, pemirsa yang ingin mendalami terkait hal itu bisa langsung menyaksikan di Hidup Sehat saat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Sampai jumpa.